Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Maman Suherman, Virgi Becker, Shirley Anavita, Pangi Sarwi Caniago. Kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja nggak sih? Demokrasi kita hari ini mahal. Beliau jadi ketua MPRS serius nggak? Iya serius. Setelah singa itu menikah, jadilah kucing. Itulah layar. Masih mungkin nggak sih pemilu diundur? Bisa dikondisikan, Bu. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Pemimpin adalah menderita. Pemilih yang menderita sekarang. Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Q&A dan kali ini Q&A akan hadir dengan menghadirkan bintang tamu spesial untuk Anda. Ia adalah seorang penguasa Senayan dan juga pernah duduk di kursi tertinggi DPR, sekarang jadi ketua MPR. Nah, kita akan ulas episode BEP. Bamsud emang beda bersama saya Yohana Margareta karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita. Dia adalah Bambang Susatyo. Apa kabar? Sehat, Bang? Boleh mungkin salaman dengan para panelis kita? Nah, Bang Bamsud, Memang jodoh. ini kita ngobrol dulu. Ini bisa sama outfitnya nih. Cuma beda nasib katanya Mbak Tejo tadi ya. Nah, satu kata nih untuk Bamsud, kalau panelis apa satu kata yang terpikirkan? Sekarang Mbak Tejo. Lion King. Lion King, Kang Maman. Flexing. Shirley. Anak muda. Ada muda, Virgi. Awet muda. Asik punya. Asik punya. Oke, kita langsung saja seasik apa Bamsud. Silakan, Bang. Oke. Izin, Mbak. Sama di lapangan satu latih. Satu angkatan. Cuman bedanya di nasib. Sekarang dia kaya raya, aku bikin gini aja. Bedanya outfit kami nggak lebih dari 1 juta. Outfit Bang Bamsud sekarang berapa nilainya? Nggak tahu, lupa. Nah, Bang, tapi ini menarik sekali ya. Ada yang menyatakan wartawan kok bisa kaya raya gitu. Kata Mbak Tejo beda nasibnya. Ini kaya rayanya dari mana sih Bang kalau boleh tahu? Ya sebetulnya nasib kita sama. Cuma jalan kita yang berbeda. Jalannya gimana? Jadi kalau ketika itu tidak ada benturan, tidak ada koran yang saya bekerja, di mana itu pemimpinnya adalah Pak Surya Paloh tidak dibredel. Nah disitulah kemudian saya membangun jaringan, dari jaringan yang saya dapatkan semasa wartawan, lalu kemudian saya membangun usaha. Tapi intinya dari semua profesi itu suka wartawan, politisi atau pengusaha? Wartawan. Oh tetap suka wartawan ya? Tapi Mbak Yohana, kalau kita lihat Mas Bamsud ini adalah sampling dari sedikit wartawan yang cukup sukses di karir politik kan? Oke, tepuk tangan dong. Nah, oke, itu tadi seputar perwartawanan. Nanti akan ada rules-nya untuk menjawab pertanyaan. Ada 9 box, silahkan memilih salah satu di antaranya. Masing-masing box akan ada topik dan akan dilakukan oleh para panelis, saya dan juga teman-teman mahasiswa. Oke, siap? Siap, laksanakan. Siap. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Q&A. Langsung saja, kita akan berikan kesempatan nomor berapa untuk uji nyali pertama ini? 2. Nomor 2 ada NPWP, nomor piro, wani piro. Nah, box ini adalah sindiran, ini juga yang nanti akan kita gaungkan ya. Dimana di dalam pemilu ini kan juga kampanye yang Bamsud lihat paling dominan. Nah jadi gini, 2004, sebetulnya 2024. sudah lama saya merasakan keprihatinan negara Bisa ini. bahasa lain, jangan prihatin, bahasanya Demokrat, bahasanya Pak SBY. Ini jangan prihatin. Jangan prihatin. Diksinya ganti kali ya? Ganti. Apa ya kira-kira yang cocok? Ya, Khawatir. Ya, khawatir, ya. Karena lama-lama bangsa kita kok terjebak pada pilihan demokrasi yang seharusnya demokrasi aspirasi. Kita mulai masuk terjebak pada demokrasi angka-angka. Nah, angka-angka itu pada akhirnya dicapai dengan transaksi. Itulah yang membuat demokrasi kita hari ini mahal.
Nah ini MK sudah menetapkan sistem Terbuka. proporsional terbuka. Gimana pandangan Ya, Bamsud? apalagi terbuka. Terbuka ini berebut angka. Berebut bagaimana kita punya angka tinggi. Nah dengan cara apa? Dengan cara NPWP nomor piro. Mas Oke, Bamsud, silakan. misalnya Siapa? memang kalau dulu politisi itu kan jalan pengabdian Iya. karena tidak berbayar. Sekarang pencarian. Kalau sekarang adalah Jalan mungkin pencarian. official seeking ya, official seeking. Ya. Nah, menurut Bamsud kan katanya kan begini, setelah sistem pemilu yang liberal, sejak itulah masyarakat mulai mengenal uang. Ya. Maksudnya ketika mau datang ke TPS, berapa uangnya, kita datang, kita pilih, setelah itu nggak ada urusan lagi. Bagaimana menurut Bamsud tentang demokrasi yang bergeser dari Pancasila ke demokrasi liberal? Saya selalu mendorong kampus melakukan kajian. Apakah sistem demokrasi yang kita pilih hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya? Karena setiap pemilu, setiap pilkada pasti ada gesekan, benturan, dan korupsi. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Nah rakyat hanya memilih apa yang sudah ditentukan. Mas Bamsud, Tapi ini terjadi seluruh dunia yang menganut sistem demokrasi yang seperti kita. Bang Bamsud ya, pemimpin adalah menderita. Itu relevan nggak sekarang? Sejauh yang saya tahu, pemilih yang menderita sekarang. Penderitaan paling besar pemilu apa? Di kepalanya Mas Bamsud masih mungkin nggak sih pemilu diundur? Hanya ada beberapa peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ketika terjadi bencana besar, lebih dari 80%. Ya. Terjadi sesuatu keadaan yang memaksa, ya, sehingga tidak mungkin kan pemilu diadakan, perang, bencana, kemudian situasi ekonomi global Ya. yang menyangkut ekonomi dalam negeri, itu yang bisa membatalkan pemilu. Tapi kan usul itu sempat terlontarkan dari Mas Bamsud juga gitu kan, dan barusan Ya. juga seperti itu. Berarti memang ada pengkondisian seperti Pertanyaannya ini. terpenuhi nggak unsur itu? Bisa dikondisikan mungkin nanti akan seperti Nggak itu? bisa. Untuk ekonomi misalnya? Nggak bisa. Ada parameter ekonomi. Tapi emang ada upaya untuk Nggak ada. memaksa. Belum. Ini kalau terjadi, yang tidak bisa dihindari. Kemarin juga banyak sekali ramai bahwa ada pengamat politik ya menyuarakan bahwa ada dari orang dalam tahu bahwa sistem pemilu ke depan itu akan tertutup. Rame kan? Kemudian akhirnya banyak yang berterima kasih karena isu itu bergulir, sekarang MK sudah menetapkan proporsional terbuka. Nah menurut Anda gimana? Enggak, itu lebay. Benar nggak sih aja. sebenarnya? Lebay aja. Memang ada pengkondisian tertutup ada. seperti itu. Shirley, box kali ini ada yang disampaikan? Baik, Tapi saya silakan. masih tertarik. Tunggu, Sorry. Shirley dulu Mbak Tejo Enggak, Yohanes, sebentar. sorry, Nggak sebentar. apa-apa. Aku minum boleh ya? Oke, Makanya udah mulai menghangat. Karena ketika Bamsud bilang kemungkinan ditunda, kalau dibatalkan nggak mungkin, ada kemungkinan ditunda, saya melihat wajahnya serius banget. Artinya apa dari terawangannya Mbak Tejo? Ada sesuatu yang disembunyikan. Masuk barang ini. Bisa nggak diungkap sekarang? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau 3 Saya tahun. kalau dengar Bamsud itu kadang-kadang ada plesetannya Bamsud cendelo. Jadi artinya di tangan Bamsud itu bisa diatur. Gitu loh. Bener nggak sih pemilu ditunda ini? Enggak ini, sorry. Iya. Tapi intinya Enggak, pemilu komitmen ditunda Anda dan itu partai Anda bisa tidak akan menunda. asal terpenuhi unsur. Nah pertanyaan sekarang belum ada situasi yang memaksa. Jadi tidak perlu Kata ditunda. Virgi tadi bisa dibikin. Bisa. Apalagi asal ketua sepakat. MPR. Oke, Shirley, silakan Shirley. Tunggu, Shirley dulu. Sebetulnya sudah terjawab, tapi bicara tentang kos politik, Pak. Iya. Kita masih sangat kuat di ingatan kita tahun 2010, Bapak dan Pansus Senturi saat itu Yes. mendapat 2009. Yes, 2009. Saat itu mendapat penghargaan Yeah. dari PWI Jaya karena membongkar Newsmaker. Ya, Newsmaker Award, membongkar skandal Senturi saat itu. Dan kalau sebagai anggota saat itu bisa sebegitu kritis dan all out membongkar satu skandal, apalagi sebagai ketua DPR dan sekarang ketua MPR, kan logikanya begitu kan Pak? Iya. Nah, Menteri BUMN itu menyebutkan bahwa Nah, ini mesti minum dulu ya. itu bahwa Ini curian sambil mikir. kurang lebih 1.600 triliun utang BUMN. Nah, dengan kapasitas dan wewenang Bapak saat ini, kira-kira Pak apa yang sudah dan akan dilakukan supaya
hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, Pak? Atau minimal diminimalisir? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, ketika itu karena dibangun dengan opini publik yang sengaja kita ciptakan. Jadi kita bergerilya nih, datengin ketua partai, datengin tokoh-tokoh agama, kita menyampaikan fakta, ramai di luar. Sehingga partai saya pun nggak berani larang saya. Jadi situasi saat itu memang terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Situasi saat itu adalah keseimbangan antara oposisi dan pemerintah itu berimbang. Nah, pertanyaan saya, hari ini berimbang nggak? Ya udah cukup sih itu aja. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ketua MPR? Iya, tapi boleh nggak tadi? Silakan, juga, Virgi. Mbak Sher. Berarti tadi kan Mas Bamsud katakan masuk di 2009 masih segar gitu kan, Belum ada Masih bugar. ada tekanan-tekanan. Berarti kalau semakin senior di DPR itu memang susah ya untuk Makin berbicara bijaksana. Makin mewakili banyak rakyat itu semakin melihat, susah ya. mengerti, bergaul, makin paham. Dulu saya nggak paham, makanya tabrak Makin aja. makin paham tentang apa ini di sini? Sekarang menjaga suasana Kebatinan. hubungan antar partai itu penting. Ya, Nasdem dengan Golkar itu selalu jaga nih. Tapi Golkar kenapa tidak pernah bisa bersikap untuk menjadi oposisi, memilih sikap? Tunggu Bamsud jadi ketua umum. Oke, tepuk tangan. Kita akan pilih lagi, Bang, nomor berapa? Karena presiden nanti cuma satu ya satu. Nomor 1, oke. Kita buka. Golkar. 2024. Masih tertarik. Nah, ini arah Golkar di 2024 ini seperti apa sikapnya? Apakah sudah jelas akan kemana? Oke. Kemarin dalam Rakernas kita sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum untuk menentukan sikap untuk berkoalisi dengan koalisi mana saja. Kita serahkan sepenuhnya pada Pak Erlangga sebagai Ketua Umum. Seandainya sebagai ketum Golkar, merapatnya nih inginnya Tentu saya akan lebih banyak kemana? minta saran Mbah Tejo karena lihat apa namanya Penerawangan. kisi-kisi penerawangannya. Bamsud ini katanya gosipnya dulu, jadi ketua MPR itu adalah barter dari beliau mau mundur sebagai ketua umum Partai Golkar. Nah, Benar apakah betul atau tidak? Kalau melihat DNA tadi Golkar, memang di ruling party itu kan DNA-nya adalah partai pemerintah. Memang tidak pernah mengambil rute menjadi partai Pernah oposisi. sebentar. Tapi itu pun gagal. Kalau misalnya Bamsud memang ketua umum, jangan-jangan beliau tidak lagi khawatir. Berarti artinya harus maju. direncanakan munaslup dulu. Bisa kalau enggak. Tapi dijawab dulu, benar tidak sebenarnya itu barter antara ketum dan ketua MPR? Enggak dong. Karena yang memilih jadi ketua MPR adalah seluruh partai. Ketika sekarang ketua umum Golkar tidak bisa menjadi capres, calonnya adalah Mas Bamsud yang akan kemudian dikondisikan dengan munaslup untuk menjadi ketum Golkar. Karena kan syaratnya kemarin itu sebagai ketum Golkar harus menjadi capres ya, seperti itu. Munaslup itu ada mekanismenya, harus didukung oleh 2/3 daerah. Nah, sekarang belum ada hilalnya. Itu sudah pernah dilakukan dan sudah pernah terjadi dong. Berarti beberapa bisa waktu dikondisikan, lalu. Itu Mbak. sangat bisa, apalagi terjadi di Golkar. Imajinasi begini. Saya kalau membayangkan Bamsud apalagi lihat Instagramnya ya. Sultan gitu Iya, ya? Sultan. Itu masih nggak bisa jadi ketua umum. Berarti Erlangga ini kaya banget, lebih kaya. Bener nggak? Lebih kaya dari, lebih kaya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Di pancing pertanyaan lain nggak kita benerin. yang pasti 2024 panas atau panas banget? Kira-kira, kalau menurut Bang? 2024. 2024. Kalau saya lihat sih pertandingan persahabatan. Akan tetap adem. Adem. Oke. 2 atau 3? 2 atau 3 capres pun ada. Bisa 4. Bisa 4. Saran Pak Mbah Tejo bisa Tetap 4. adem. Bisa 4. hadir nggak? Oke. Apa artinya pemilu kalau Messi nggak hadir? Baik, Ini kita penting akan nih. lanjut ke box selanjutnya pemirsa. Silakan. Atau Bamsud untuk memilih Bang nomor berapa, Bang? Mana? Ya, nomor 7, berapa? 7. Nomor 7 kita buka. Play or pass? Kita mainkan play atau kita lewatkan pass? Oke. Mau play or pass? Pas. Pass ya. Oke, selanjutnya box nomor berapa? Karena nanti dilewatkan untuk box nomor 7. 5. Nomor 5 kita buka. Ketok
Ketok Palu. Nah, ini box yang juga terkait dengan persoalan-persoalan nasional. Mbak Yohana, Silakan. saya satu kata ya yang menarik dari Mas Bamsud ya Bamsud. Beliau jadi ketua MPRS serius nggak? Gitu. Karena saya lihat orangnya nggak pernah serius. Serius nggak mau impeach presiden misalnya kalau terlalu cawe-cawe karena tidak terlalu partisan misalnya, tidak membuat pemilu lapangan datar atau terlalu ikut campur misalnya. Kan ini pertanyaan saya serius. Ya serius, nggak ada sesuatu yang saya lakukan nggak serius. Tanggapannya gimana sebagai ketua MPR? Impeachment juga ada mekanismenya. Kapan presiden dapat impeach? Satu, sesuai dengan sesuai dengan undang-undang dasar. Ketika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara. Dua, ketika dia melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, melakukan pidana berat, termasuk pidana korupsi. Itu bisa diimpeach. Itu pun harus dibuktikan. Harus dibentuk hak angket, seperti yang saya bikin di Senturi. Hak angket ketuk palu, itu harus diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi sepakat dengan keputusan DPR, maka ini bisa dilanjutkan baru masuk ke meja kami di MPR. Dan Pak Anies pun tidak salah kan kalau mengatakan pemerintahan berikutnya tidak harus melanjutkan yang sebelumnya, tapi Tidak membuat salah. yang baru. Juga tidak salah. Karena setiap presiden sekarang ini dengan sistem demokrasi yang kita pilih dan aturan yang kita putuskan, itu sangat tergantung pada visi misi presiden terpilih nanti pelaksanaannya, yang mengacu pada RPJMN. Misalnya ini soal, kan ada proyek mangkrak tuh. Bagaimana sikap Bamsud soal presiden setelah tidak berkuasa, kemudian ada yang mangkrak, kemudian presiden datang ke sana menunjukkan simbol itu? Nah, itulah sebabnya mengapa saya begitu punya keinginan keras bangsa ini harus kembali memiliki garis-garis besar daripada haluan negara, atau namanya sekarang pokok-pokok haluan negara. Sebelumnya zaman Bung Karno itu rencana pembangunan semesta. Nah, itu kita harus punya. Kalau nggak kita akan berjalan pada suka-suka kepemimpinan yang sedang berjalan gitu. Kalau saya lihat dari ceritanya sampean, kalau yang tadi itu memutuskan untuk cawe-cawe, memutuskan presiden cawe-cawe atau apa satunya lagi? Partisan. Impeachment atau apa? Itu kan harus dibuktikan dulu di angket, terus habis itu ke MK. Itu kan prosedural. Demokrasi, hukum prosedural. Hukum kan esensial, nggak harus prosedural. Bisa nggak sih gitu loh? Nah, pertanyaan saya. Dijawab dulu dong. Ya, di MPR, DPR, itu penghuninya berapa partai? Dalam sistem kita, yang ada di DPR ini sangat tergantung perintah ketua umum masing-masing partai. Selebihnya saya serahkan Mbak Titi untuk menjawab. Waktu Senturi bisa meyakinkan ketua-ketua partai, seorang Bamsud. Itu kan Mbak Tutu Bang Sutejo, belum ketua MPR. Apapun lah gitu loh. Ketua MPR. Gitu loh. Bung Karno bilang ideologi, keyakinan Iya, nggak pernah mati. sebetulnya nggak pernah tua, sama. gitu loh. Saya belum berhasil. Sudah saya lakukan, belum berhasil. Dengan semua isu sosial dan di tingkat nasional. Aku tanya dia enak adem. Iya. Terakhir gitu kan. Yang kita jadi Dan panas semua tadi yang ini. disampaikan, Bapak dari hati deh Pak, menurut Bapak kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja nggak sih? Dan kalau Dari hati memang dari hati dan kira-kira Boleh aku jawab dari hati juga? tentu saja. Dan apakah dengan kapasitas Bapak sekarang sebagai ketua MPR, ini nggak ada sesuatu yang sifatnya bisa terobosan yang bisa membuat situasi dan kondisi setidaknya bisa baik dari dalam, baik dari luar. Kami sebagai publik juga Sama melihat. dengan pertanyaan sama sebetulnya terobosan. Intinya Apa bedanya dia sama pertanyaanku? Gitu loh. Apa bedanya? Intinya adalah dari tadi apa terobosan terhadap situasi yang saat ini mungkin dinilai baik-baik saja, dan setujukah kalau memang tidak baik-baik saja? Iya, karena pertanyaannya Teduh. menunggu jawaban dari hati, ya kan saya jawab dari hati, dalam hati. Enggak, benar. Tapi itu tadi Shirley, kalau gitu saya lanjutkan Shirley. Apa terobosan yang bisa dilakukan dengan situasi saat ini? Baik dalam banyak aspek, entah politik, ekonomi, ataupun tantangan lainnya. Amandemen. Sebagai ketua MPR. Amandemen keempat kemarin, menurut pandangan saya pribadi, dilaksanakan dengan tergesa-gesa, ya, sehingga lari dari pembukaan, batang tubuh dari pembukaan, lari dari filosofi roh-roh
Pancasila, ketuhanan Maha Esa, keadilan dan seterusnya itu sama sekali lari. Nah, kalau mau memperbaiki bangsa, mulai dari amandemen. Ya. Hadirkan kembali apa yang menjadi amanat pendiri bangsa ini. Musuh kita sampai sekarang ini masih 3 dari dulu. Baru 3. Kebodohan, enggak, tetap 3. Kemiskinan, ketidakadilan. Harusnya 78 tahun kita merdeka dengan undang-undang dasar yang isinya luar biasa. Kita bisa membahasnya. Paling nggak salah satunya. Yang saya catat tadi yang semua unsur harus dianggap sebuah bagian yang sah dari bangsa ini. Persis. Itu problemnya. Kalau nggak jadi relawan, susah kita, Pak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Baik, para panelis dan juga bintang tamu kita malam ini, kita masih akan ketemu lagi dengan box-box lainnya tetaplah di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Q&A masih dengan bintang tamu kita Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. Pilih nomor berapa untuk box kali ini? Silakan, Bang. Nomor berapa? 9. 9. Apa di balik 9? Kita lihat. Ada reses. Ya, kita akan bertanya-tanya kalau reses ini seorang Bamsud ngapain aja sih? Mungkin kita kasih kesempatan yang pertama untuk Virgi. Silakan, Virgi. Ya, tadi kan Yohana katakan kalau reses ngapain aja, karena banyak kita hanya lihat di sosmed sih ya, mewakili pertanyaan banyak sekali masyarakat. Resesnya berapa hari, sisanya pelesirannya kok di sosmed terbuka gitu loh, flexingnya juga kelihatan di situ. Nah itu bagaimana ya Mas Bamsud tanggung jawabnya gitu loh sebagai wakil? Oke, jadi sebetulnya reses itu karena memakai uang negara itu dipantau dan harus ada laporan pertanggungjawabannya. Nah, apa nanti pertanggungjawabannya harus ada tanda tangan bahwa kita berkunjung situ, ya, foto-foto lampiran itulah nanti yang dilampirkan sebagai pertanggungjawaban di kesekjenan. Nah ini by audit oleh BPK. Gitu. Tapi banyak juga hanya TA-nya, kemudian anggota dewannya justru kan yang penting kan ada foto bukti penyerahan foto itu sesuatu. ada foto anggota dewannya sebetulnya. Kan kalau misalnya audit laporan kan bisa saja. Enggak, sebetulnya itu Mbak itu sebetulnya ketika kita menjadi wakil rakyat ya, mendapat amanah itu ada dalam tanggung jawab diri kita sebetulnya. Kita melakukan kontrol dan pengawasan. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan tidak melaksanakan itu dengan baik, ya saya yakin dia nggak akan pilih lagi di dapilnya. Tapi dengar-dengar katanya justru kalau reses itu banyak nomboknya ya? Ya, saya susah menyampaikan faktanya emang iya. Oke, Mas silakan. Bamsud, itu betul nggak? Betulkah gitu ya? Banyak politisi kita yang turun menyapa, menyalami, face to face dengan masyarakat itu ada yang nggak banyak happy sebetulnya, terbebani. Tapi ada juga sebagian politisi itu chemistry-nya, dunianya. Jadi kalau dia ketemu masyarakat, dia tidur di rumah masyarakat, dia keliling kampung, itu dia tidak terbebani, dia sangat enjoy. Itu seperti apa jika memang ada wakil rakyat yang datang karena terpaksa? Kan, saya nggak bisa komentar. Bisa tanyakan langsung pada yang Mas Pangi lihat. Sering menemui itu nggak tidak tapi? happy atau justru dia happy. Kalau saya happy, santai saja gitu. Karena memang pergaulan saya karena dari dulu atas wartawan bawah juga kanan ya. kiri. Karena ada wartawan. Ya. Oke, Kang Maman mungkin silakan. Saya justru ingin lihat dari sisi lain, Mas Bamsud, bahwa tadi disebut sama Virgi kadang-kadang nombok. Tapi kan itu enak, ada dana aspirasi, dana reses, dana kunker, dan lain sebagainya. Yang membuat rakyat terus terkoneksi dengan Mas Bamsud misalnya. Dan membuat calon-calon baru sudah kalah langkah jauh. Sehingga 80% anggota DPR itu bertahan terus. Kalau ada yang bilang nombok, itu bukan anggota dewan itu, rentenir. Hitungan gitu. Nombok. Sebetulnya nggak ada perlu kata-kata nombok. Itu kewajiban kita sebagai wakil rakyat. Gitu. Konsekuensinya ya itulah. Gitu. Oke, cukup. Terima kasih untuk box kali ini. Kita akan lanjutkan ke box selanjutnya. Nomor berapa? Silakan, Bang. 6. Nomor 6, kita buka. Di balik nomor 6. Apa ini? Ada macan. Udah.
Ini box yang tentu saja menarik. Ini ngomong-ngomong. Makin cantik kayak Mbak Yohana. Oh, terima kasih. Ya, ini ngomong soal macan. Mbak Tejo, kenapa ada masalah Mbak Tejo? Tapi ngomong soal macan, saya benar. Tunggu, dan tak hanya itu, Mbak Tejo sedikit, satu. Dan tak hanya itu, kehidupan asmara show macan juga akan dipenuhi oleh keberuntungan. Nah, saya itu mengamati Instagramnya menarik. Bamsud ya. Banyak sekali memposting quotes-quotes tentang cinta. Nah, ini apa maksudnya? Apakah sedang merasakan jatuh cinta? Kasmaran? Ada satu kalimat yang menarik, Jo. Saya bisa baca di Instagramnya. Mati kita. Beberapa lelaki berpikir bahwa wanita butuh uang yang banyak, mobil mewah dan banyak hadiah. Namun wanita sejati hanya butuh laki-laki yang mau berusaha dan berjuang, tanggung jawab, jujur, setia, loyal dan memprioritaskan wanitanya. Nah, itu kalimat bagus. Oke. Di Instagram. Saya ingin menunjukkan bahwa saya itulah saya. Silakan Mbak Tejo. Dulunya di sejarah evolusi Darwin, binatang berkaki empat itu yang singa itu semuanya singa. Singa. Nggak ada kucing. Tapi setelah singa itu menikah, jadilah kucing. Nah, maksud saya, Bamsud sekarang kucing atau singa? Gitu. Tetap singa. Tetap singa. Nah, Sio macan masih. Oke, saya juga pengen tahu sebenarnya memelihara satwa liar atau macan seperti yang ditampilkan di media sosial itu memang sudah sesuai prosedur, bukannya tidak boleh ya? Ada aturannya dan perundang-undangannya di bawah Kementerian KLH ya. Jadi tugas kita sebetulnya sebagai pencinta hewan adalah menjaga kelestarian. Tapi kita tidak boleh memelihara yang masuk kategori Appendix 1. Nah, kalau masuk Appendix 2, hasil penangkaran itu boleh. Appendix 1 yang dilindungi banget. Begitu. Tapi kenapa memilih macan untuk dipelihara di rumah seperti itu? Ya karena saya macan. Karena sionya macan. Karena sesimpel itu. Belum berubah jadi kucing. Masih Simba. Masih Simba. Enggak, tapi teori semua laki-laki yang udah menikah jadi kucing. Enggak, tapi aku tahu ini kalau misalnya ya, Mas itu sehari berapa kilo Mas, dagingnya? Dagingnya itu satu hari 10 ekor ayam. Nah, bagaimana seorang ketua MPR memelihara daging segitu sementara banyak orang yang belum bisa makan daging gitu di Indonesia? Saya ingin menjaga kelestarian singa ini. Ya, tentu harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Tapi saya juga tidak menyampingkan ada kepentingan dapil saya, rakyat saya di sana yang memerlukan berbagai bantuan. Sudah saya atur pengeluarannya, termasuk zakat saya dan segala macam. Yang di rumah ya, kalau misalnya seperti kulit harimau yang ada di rumah itu asli. Kan sering ada kontroversi nih di dalam rumah banyak sekali pajangan-pajangan. Kontroversi kemarin itu karena Satwa dia liar, lihat taplak di meja. foto, ya saya bilang sotoy aja, belum dia dilihat langsung dia wah harimau berat. Itu saya menghidupkan UMKM di Garut, ya itu dari kulit kambing. Ya sesuai mau loreng apa, loreng macan tutul bisa dilukis. Tapi dari semua harta ataupun hal-hal yang terkait dengan hobi yang mahal-mahal tadi, mewah tadi, itu tetap taat pajak kan untuk kemudian? Itu nggak mahal juga, taplak itu. Tidak, maksudnya dari harta benda ataupun segala kemewahan yang dimiliki tetap pajak lancar kan? Bukan masalah taplak. Sebetulnya gini. Pajak gimana nih? Kita mau tahu juga seorang ketua MPR taat pajak enggak gitu. Enggak, ini pertanyaannya orang iri loh gitu. Tergantung niat ya. Enggak, gue masih penasaran jawab taplak. Taplak saya beli itu untuk menghidupin pembinaan ke mereka. Ya, satu, dari ada kelinci juga ada. Nah kemudian yang hobi yang lain, tentu dong bayar pajak. Taat semuanya terdaftar ya. Saya di DPR yang bikin aturan. Saya masih tertarik di hewan kaki duanya. Oke, satu lagi. Iya. Instagram, tapi kalimatnya menarik. Apa? Dua cuitan di Instagram, kalimatnya menarik, gambarnya hewan. Yang pertama gambarnya Bamsud nih. Hiduplah seperti bawang, walau diiris-iris tapi tak pernah menangis. Aku baca itu ya. Terus yang menangis justru orang yang melukainya. Habis itu muncul onta dengan perempuan. Kalimatnya gini. Aku yang baca biar. Kalimatnya ini. Yang jadilah seperti bawang. Enggak, yang seperti bawang aku tertarik. Bawang dulu. Ya. Hiduplah seperti bawang, walau diiris-iris tapi tak pernah menangis. Yang menangis justru
orang yang melukainya. Yang pertama. Nah, yang kedua lebih menarik. Ngeri kan? Biar adem. Biar adem. Supaya adem, Baca, biar adem. Pak Shirley supaya adem. Nah, yang ini. Yang mana? Awas kalau nggak adem. Oh gitu ya, karena tadi Mbah berdiri saya coba ya. Ya. Oke. Kamu pacaran sama orang atau sama bawang? Kok nangis mulu? Kita coba Bukan, aja ya. ini semua buat anak saya. Pacaran, saya lihat di CCTV, pacaran berdua nonton, terus cowoknya pulang, nangis. Kamu tuh pacaran sama bawang apa orang sih? Oke, baik, terima kasih. Oke. Jawabannya. Selanjutnya kita ke next box. Pilih nomor berapa? Kita lihat dulu, buka. 3, 4, 8, 3. Kita buka, 3. Truth or dare? Pilih truth or dare. Der. Dare, oke. Wah. Berani menerima tantangan. Nah, ada sebuah tantangan ini, percaya atau enggak pemirsa, bahwa seorang Bamsud ini juga suka ngelucu. Bagaimana jika Bamsud stand up comedy? Setuju nggak para Setuju. panelis? Setuju dong. Oke, silakan berdiri, maju. Hah? Silakan berdiri dan juga maju. Kita mau dengar seperti apa sih kalau seorang Bamsud ini stand up comedy. Dari Silakan. Sio Macan. Dari Sio Macan. Silakan. Jadi wajar kalau kita semua yang laki-laki ini jatuh cinta sama anak gadis. Tapi yang tidak wajar kalau jatuh cinta sama bapaknya. Oke. Lebih tidak wajar lagi kalau pacaran di rumah ada CCTV. Oke, baik. Tepuk tangan. Belum. Masih di sini. Boleh agak mendekat. Ya. Via Enggak, handphone ini kan? masalah hukum loh. CCTV nggak boleh masuk toilet. Nggak boleh. Itu nggak hukum. Ini berarti logikanya nggak boleh nangkep orang pacaran di rumah. Ini ketua MPR. Nggak ada hukum. Gitu loh. Melanggar hukum jadinya. Melanggar privacy. Baik, kita masih ada tantangan yang kedua, Bang. Ini tantangannya adalah karena seorang Bamsud adalah mantan wartawan, kita juga mau uji nyali dong. Iya. Kali ini bukan menjadi wartawan atau menulis, tapi menjadi news anchor. Nah, kali ini partnernya saya, kita tandem untuk membaca berita, tapi kita akan mempersilahkan Bamsud melanjutkan sendiri kata-kata atau kalimat yang dikosongin dari naskah Harus ini. lengkap ya, intonasinya, titiknya, napasnya, Wah, ini mesti power. berburu dulu. Nanti jurinya adalah Virgi Baker ya. Jurinya. Virgi akan menjadi jurinya. Oke. Berita pertama tentang polusi udara Jakarta. Selamat malam pemirsa. Kualitas udara di Jakarta memasuki kategori tidak sehat. Pemprov DKI mengungkapkan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas warga hingga kondisi cuaca. Tingginya tingkat polusi udara di wilayah metropolitan ini membuat masyarakat rentan terpapar berbagai penyakit yang membahayakan jiwa. Bahkan pada level tinggi, polusi udara ternyata mampu mengurangi usia harapan hidup manusia. Demikian Bambang Susatyo dari Metro TV. Tunggu, masih ada naskah kedua. Sio Macan masih jadi macan. Naskah kedua, kita coba lagi. Baik, berita kedua tentang konser Coldplay. Grup band Coldplay baru saja mengumumkan jadwal tur mereka di Singapura selama 4 hari dan fans pun menyambut antusias. Sementara calon tampaknya akan ketar-ketir karena Coldplay baru saja membatalkan konsernya di Jakarta karena alasan sakit perut. Ini hoax ya? Ini hoax ya? Baik, terima kasih. Silakan duduk. Dilanjutkan dan diganti oleh Aldi Taher. Oke, kita mau tanggapan Virgi gimana? Tadi ada 2 naskah yang sudah dibaca. Kebetulan Yohana, karena memang kita sedang mencari bibit-bibit baru di Metro TV ini, cocok. Masuk ya? Jadi news Bisa anchor. langsung setelah ini kontraknya ya, saya urus ya. Oke. Jadi nanti kalau udah nggak jadi ketua MPR bisa masuk jadi news anchor ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi adalah tantangan. Selanjutnya kita akan langsung ke next box. Silakan, box nomor berapa? Oke, box nomor 8.
Kepo, Kepo. plus 62. Silakan. Oh, silakan. Mengenai perkembangan gejolak yang berada di Papua saat ini, kalau Bapak ingat, Bapak pernah bilang tuntas habis KKB, HAM belakangan. Apakah pernyataan itu masih berlaku, Pak? Masih. Sampai saat ini? Ya, jadi saya ingin menantang para penegak, para aparat keamanan untuk bertindak tegas dan lugas, mengeluarkan seluruh kekuatan yang kita miliki untuk menuntaskan kasus KIB yang berlarut-larut di Papua yang justru telah memakan korban tidak hanya aparat tapi juga rakyat kita di sana. Ya. Urusan HAM bisa kita bicarakan, kemudian yang penting selamatkan rakyat kita dulu. Dan saya siap bertanggung jawab kalau ada yang mempersoalkan hal itu sebagai ketua MPR. Oke, penanya kedua silakan. Banyak pejabat pada saat ini merasa dirinya lebih nasionalis dan Pancasialis. Namun kenyataannya itu hanya sanksi atau narasi dari kebangsaannya. Menurut Bapak bagaimana seterusnya? Terima kasih. Ya, sebetulnya memang persoalan bangsa kita hari ini adalah kurangnya praktik-praktik implementasi dari nilai-nilai kebangsaan yang justru seringkali dia ungkapkan. Yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah bagaimana bukan hanya ucapan, tapi tindakan yang harus menjadi contoh. Jadi rakyat tidak butuh omongan, himbauan, rakyat butuh sikap konkret. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ke box yang tersisa. Box Ya, 4. nomor 4. Kita buka di balik nomor 4. Hedonisme. Wow. Nah, sebenarnya pemirsa dan juga para panelis, kita sudah banyak sekali membahas karena saya tahu walaupun ini sudah mendapatkan kotak atau kamar sendiri, saya yakin para panelis dan juga rekan-rekan juga pasti nggak sabar dari tadi ingin menanyakannya. Pejabat publik menggambarkan hidup mewah atau mungkin juga flexing. Pernah nggak sih merasa takut itu akan membawa dampak yang tidak baik bagi generasi muda kita saat ini? Apa pertimbangan ketika memposting sesuatu yang berbau kemewahan tadi? Pilihannya cuma 2. Kita ingin pejabat kita bersandiwara atau tampil adanya. Kalau ingin bersandiwara, ya sudah, mari kita miskin bersama. Apakah itu tujuan kita berbangsa dan bernegara? Tidak. Justru harusnya kita dorong adalah bagaimana kita menampilkan diri apa adanya. Ini menarik sebetulnya, Mas Bamsud. Ini kan ingin memperlihatkan panggung depan beliau sama dengan panggung belakang. Yeah. Tapi dalam konteks ini ketika memang ada bicara sentimen, populisme, citra, bagaimana masyarakat hari ini hari-hari mengalami masa kesulitan misalnya. Tidak. Karena dia bisa saja kamuflase, nggak apa adanya. KPK tolong itu koreksi. Padahal kalau ada pejabat miskin, dia nggak menghormati. Ya. Kalau ada istri pejabat antingnya nggak berlian, dia nggak menghormati, itu faktanya. Sudahlah, saya ini rakyat kok tahu, gitu loh. Tapi kan itu kan sebenarnya suatu fenomena yang juga tidak konstruktif ya. Bagaimana kemudian harus mengubah pola pikir masyarakat? Karena itu juga nanti akan berdampak juga kepada attitude atau pola tingkah pejabatnya juga. Kalau saya lebih menyoroti tadi tampil apa adanya, apa yang di depan sebetulnya demikian juga yang di belakang. Ya itu ada batasannya nggak sih Pak? Artinya Ya ada. sampai di mana kita boleh menunjukkan sesuatu, karena ketika menjadi, sebutlah kalau sekarang sebahagian haknya berarti adalah juga milik rakyat. Berarti rakyat juga punya hak untuk melihat sebetulnya bagaimana. Apakah kemudian hanya menjadi penonton saja yang tepuk tangan, wah hebat sekali pemimpin kita, atau sebetulnya ada sisi lain juga yang butuh untuk dipertimbangkan? Sebetulnya harus dimulai kembali ke attitude para calon-calon pemimpin yang ingin menjual dirinya. Ya harus sudah mulai terbiasa tampil apa adanya. Dan juga ini pembelajaran juga buat masyarakat kita, bahwa jangan sampai kita tergiur dengan casing. Makanya itu yang menjadi persoalannya, Bang. Kenapa tidak berlomba-lomba menunjukkan di media sosial adalah hasil kerja nyatanya, bukan harta bendanya itu. Yang kemudian dipersoalkan seperti itu. Kalau memang ingin masyarakatnya tergiur dengan hasil kerja. Tapi selama ini para pejabat kita justru menggiur masyarakat dengan kemewahan-kemewahan itu. Ya kita hidup terbuka, saya orang terbuka. Saya nggak pernah membuat panggung belakang, saya membuat panggung luas aja. Yuk mau kritik saya silakan. Media pejabat itu pertanggungjawaban kekiniannya adalah media sosial memang. Mas Bamsud sebagai ketua MPR memang bekerja untuk rakyat juga, tidak hanya flexing. Jadi keseimbangan itu menurut saya juga perlu. Saya nggak pernah flexing.
Karena kan persoalannya menurut Oh, berarti saya salah dong, nggak ada flexing dong. itu bukan flexing. Gimana maksudnya juga salah pertanyaan? Betul, nggak bisa nih. Oke, Kak Maman silakan. Maman. Saya Nanti saya jawab sekalian aja. Saya ngikutin terus Instagramnya. Ah. Saya senang karena orang selalu lihat sepenting apa sih mewakili Crazy Rich dan selalu mendukung Crazy Rich. Ya, Dan oke. betul nggak sih mereka memang rich atau cuma crazy? Pertanyaan saya, dia rakyat juga kan? Ya. Yang harus saya terima kalau ingin bertemu. Iya. Ya. Pertama, saya tidak pernah bisa membeda-bedakan siapa yang bisa bertemu dengan saya. Dari mulai tukang sapu, rumah saya terbuka, makanya rumah saya ramai terus, nggak pernah sepi. Tapi kalau Bang Maman masuk Tejo nggak masalah kalau datang ini ya. Lu, tapi kita berdua nggak pernah duduk di antara gading putih itu. Crazy Rich yang di situ. Raffi yang duduk di situ. Iya. Gitu. Kalau Mbak jadi Tejo datang ke kantor, pasti saya akan mempersilahkan duduk di situ. Oh, oke, Kita oke, nggak oke. minta. Jadi gimana tanggapannya tadi? Nah, jadi gini, pertanyaan berikutnya adalah mengapa saya menerima mereka? Saya kadang-kadang manggil mereka. Malah manggil. Untuk kepentingan apa? Tugas MPR salah satu adalah melakukan sosialisasi 4 pilar. Saya mohon bantuan mereka menggunakan kekuatan media sosial mereka. Disitulah saya meminta mereka untuk melakukan sosialisasi 4 pilar. Ngomong-ngomong ini juga menarik sekali ya. Saya ingin Abang untuk Sampai lagi. berdiri lagi sebagai penutup ini, sebagai ketua MPR, sebagai warga, bahkan juga sebenarnya yang paling penting di sini ada sebagai wakil rakyat. Boleh dong diberikan gentle statement-nya, komitmen apa sih yang memang benar-benar ingin dilakukan untuk kepentingan rakyat sebagai seorang wakil rakyat gitu. Oke, yang mengganggu pikiran saya adalah bagaimana kalau kita pertahankan sistem demokrasi kita hari ini, maka kita akan berada pada suatu kondisi di mana yang memimpin kita adalah orang-orang yang hanya memiliki kemampuan dari sisi finansial, tapi bukan kemampuan dalam keinginan mensejahterakan rakyatnya, kemampuan menjaga nilai-nilai kebangsaan kita dan ada ketimuran kita, tapi yang dikejar adalah bagaimana menguras sumber daya alam yang kita miliki. Siapa sih sebenarnya yang disebut ini tadi? Ya, sama seperti kita angin, kita berasa ada angin tapi tidak tahu siapa anginnya. Baik, terima kasih untuk waktunya di Q&A. Semoga perbincangan kita dengan Ketua MPR RI Bambang Susatyo memberikan inspirasi. Terima kasih sekali lagi dan para panelis terima kasih juga waktunya. Dan silakan terima kasih dan Q&A. Saya sampai di sini pemirsa tetap saksikan episode Q&A di kesempatan selanjutnya. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih, sampai jumpa, semangat selalu. Dari wartawan hingga penguasa Senayan, modal usahawan hingga jadi jutawan. Nasib orang siapa tahu, cerdik ambil kesempatan walau penuh lika-liku. Perjalanan Bamsud boleh sempat kusut, tapi nyatanya kursi ketua DPR MPR manis bertaut. Hobi mewah, mobil hingga macan tak ragu dipertontonkan di media sosial. Katanya sih, itu adalah jati diri dari uang halal. Namun, kepekaan sosial kondisi masyarakat juga jadi suatu hal. Jangan sampai pemimpin negeri ini tidak lagi menjadi contoh baik sikap dan moral. Metro TV